Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di M Project. Salam Corona. Biasa ada kopi ya, ada rokok. Tadi saya udah makan nasi. Teman-teman mungkin juga udah makan nasi karena ini udah malam ya. Oh ya, ini kali pertama saya shoot di malam hari. Ya sebenarnya shoot siang, shoot malam sama aja. Yang paling penting bisa menghibur teman-teman gitu ya. Oke, video saya sebelumnya itu berbicara mengenai profesi-profesi yang ada di sekitar kita, yang ada di Indonesia, mungkin bahkan ada di luar negeri ya. Nah, kali ini saya bicara profesi juga ada di sekitar kita yang dekat dengan kita ya, yaitu tukang pangkas rambut. Oke, tukang pangkas rambut ini biasa juga disebut atau kita kita sebut dengan tukang cukur ya, tukang cukur, atau kalau di daerah saya itu tukang gunting namanya, tukang gunting rambut. Nah, tukang cukur ini memiliki keahlian yang biasanya didapat dari turunan atau alami gitu ya. Jadi secara alami. Jadi kalau orang tuanya seorang tukang cukur, biasanya itu bisa turun kepada anaknya gitu. Dan juga tukang cukur ini keahliannya, maksud saya, ini bisa didapat dari pelatihan-pelatihan ya. Nah, kenapa saya bisa bicara begini, bahwa bisa didapat dari alami, secara alami gitu ya, karena saya nggak mau ambil contoh dari luar lah. Jadi saya ambil contoh dari diri saya sendiri aja. Ayah saya itu seorang tukang cukur rambut ya, profesinya tukang cukur rambut. Nah, secara otomatis keahlian ayah saya ini itu nurun kepada saya. Nah, itu yang saya bilang, saya nggak perlu ikutin pelatihan ya. Nah, ini udah secara otomatis nurun ke saya. Nah, profesi ini pernah saya jalankan. Jadi waktu saya selesai sekolah, nggak ada kerjaan, nongkrong di ada toko kecil dulu di tempat saya itu, toko kecil yang disediakan pemerintah. Nah, saya ikut bersama ayah saya di situ, ikut bekerja sebagai tukang cukur ini gitu. Jadi saya pernah mengalami lah pekerjaan ini. Nah, setelah saya merantau ke Jakarta, agak sedikit kaget ya, terkejut gitu pada saat saya jalan di satu wilayah Jakarta, daerah Manggarai. Para tukang cukur ini itu berada di bawah-bawah pohon. Nah, jadi cerita orang waktu dulu ya, waktu saya di Kalimantan itu, bahwa kerja di DPR, tukang pangkas rambut itu kerjanya di DPR, di bawah pohon rindang. Itu ternyata benar gitu, ada ternyata gitu ya. Nah, profesi tukang cukur ini ini kan sebenarnya menurut saya itu profesi yang harus dimiliki seseorang yang nilai seninya tinggi. Artinya kalau tidak memiliki nilai seni, susah juga tuh jadi tukang cukur, ya kan? Karena yang dirapikan, yang dipotong itu rambutnya manusia. Jadi tingkat ketelitian, tingkat seninya itu harus
dimiliki oleh profesi ini. Nah, selanjutnya berkenaan dengan tukang cukur ini, kesininya ini oleh pemodal bahwa bisnis cukur rambut ini sangat menggiurkan, sehingga mereka membuat yang namanya barbershop. Nah, jadi barbershop itu biasanya ada 3 atau 4 kursi gitu ya. Nah, para tukang cukur rambut ini dipekerjakan di situ gitu. Nah, kalau ini tidak diperhatikan atau tidak difikirkan oleh tukang cukur tradisional, maka mereka akan tergilas. Karena di barbershop itu pertama fasilitas beda ya, suasana beda, penggunaan alat beda. Nah, jadi pelanggan itu memilih atau membayar lebih mahal dengan fasilitas yang lebih, itu berani. Nah, maka tukang pangkas tradisional ini ya akan ketinggalan, bahkan mungkin pelanggannya akan pada pindah gitu. Nah, jadi menurut saya tukang pangkas rambut tradisional ini harus juga diperhatikan setidaknya oleh pemerintah daerah, ya kan. Kalau di Jakarta ini janganlah ada lagi tukang pangkas rambut yang berada di bawah pohon itu. Kalau bisa pemerintah kasihlah ruang ya, kasihlah lapak-lapak kecil ya, biar mereka bekerja juga tidak diburu oleh Satpol PP ya. Lagi cukur rambut tiba-tiba Satpol PP datang, setengah baru jadi. Ya kan, setengahnya ntar tuh Satpol PP-nya hilang gitu kan. Ya udah, jadi saya rasa sekilas tentang tukang cukur rambut ini mudah-mudahan dapat bermanfaat informasinya ya, terutama buat saya dan buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.